The Witch Children and the Queen, Anak-anak Penyihir dan Ratu. Ditulis oleh Ursula Jones, diilustrasikan oleh Russell Aito. Untuk Gabriel dan Johnny, untuk Max sang penyihir. Suatu hari yang hujan, anak-anak penyihir itu berjalan-jalan di jalan. Hati-hati, kata bus-bus itu suatu sama lain. Ini dia anak-anak penyihir, dan mereka bersembunyi di balik terang. Awas, kata bus nomor 16. Anak-anak penyihir akan datang dan itu berarti masalah. Mereka bertemu Gemma yang menunggu di halte bus. Aku akan pergi ke istana, katanya, untuk menemui prajurit ratu. Kami juga ikut, kata anak tertua penyihir itu, dan mereka semua naik ke bus nomor 16. Anak-anak penyihir itu membeli tiket mereka dari kondektur bus. Si kecil memasukkan tiketnya ke dalam topinya. Sejauh ini tidak ada masalah, desak bus nomor 16. Oh tidak, Gemma terengah-engah. Uangku tertinggal di rumah. Bagaimana aku akan membayar ongkos ke istana? Seperti ini, kata sulung sambil mengganti Gemma. Menjadi seekor angsa. Bertelurlah, kata si sulung kepada angsa. Dan Gemma si angsa bertelur emas. Itu akan berhasil dengan baik, kata kondektur. Terima kasih. Gemma si angsa membunyikan klakson kepada si sulung. Tolong ganti aku sekarang juga. Tidak bisa, kata si sulung. Aku belum belajar cara melakukannya. Maaf, kata kondektur. Angsa tidak boleh naik bus. Turun, angsa. Angsa itu menangis. Kuek, kuek. Sekarang kita dalam masalah, keluh bus nomor 16. Sekarang kita dalam masalah, gumam para penumpang. Dan si kecil tertawa sampai cegukan. Angsa itu berjalan tertatih-tatih turun dari bus. Air matanya menetes di paruhnya. Semangat Gemma, kata si tengah kepada angsa itu. Lihat. Dan dia mengubah kondektur bus menjadi seorang sultan yang kaya. Dan para penumpang menjadi pengikutnya yang tersenyum dan membungkuk. Dan dia mengubah bus nomor 16 menjadi karpet ajaib. Angsa diperbolehkan di atas karpet ajaib, kata si tengah. Pegang erat-erat, Nona, angsa, ujar sultan sambil tersenyum. Dan mereka semua terbang ke istana dengan karpet ajaib nomor 16. Para prajurit ratu berbaris di halaman depan rumahnya. Karpet ajaib berayun-ayun di atas kepala mereka. Karpet itu menyapu debu-debu mereka. Tak seorang pun bisa membedakan topi siapa yang dimiliki siapa. Oi, teriak ratu dari balkonnya. Kau yang di karpet, kau mengacaukan pasukanku. Turunlah ke darat. Tidak bisa, kata si tengah. Aku belum belajar cara melakukannya. Sekarang kita dalam masalah. Karpet ajaib terengah-engah dan si kecil tertawa sampai hampir jatuh dari karpet ajaib dan itu menyembuhkan cegukannya. Hentikan itu, perintah sang putri, dan keluarkan kami dari masalah. Si kecil memberi hormat. Saya belum tahu mantra apapun yang mulia. Baiklah, lakukanlah saja, teriak ratu. Maka si kecil pun melakukannya. Dan semua prajurit berubah menjadi kue tart selai. Kata si kecil, maaf. Wajah ratu berubah ungu. Ia jengkel luar biasa. Mungkin ada yang memakannya, geramnya. Dan anjing kecil ratu melompat turun dari balkon dan mengambil kue tart di mulutnya. Sang bangsawan memandang keluar jendela istana. Panggil bantuan, teriak ratu. Anjing itu memakan pasukan. Tolong, teriak sang bangsawan. Tolong, teriak angsa, sultan, dan para prajurit. Tolong, pekik kue selai. Kita dalam kesulitan yang mulia, nyonya. Sang ratu mengerutkan kening pada si kecil. Apakah ibumu tahu kau sedang berada di atas karpet memantrai prajuritku? Si kecil ketakutan. Tidak, kata si kecil. Tapi kurasa aku ingin menjemputnya sekarang. Bagaimana? Cemooh ratu.
Seperti ini, kata si sulung sambil menyilangkan matanya. Seperti ini, kata si tengah sambil memperlihatkan celana dalamnya. Begini, kata si kecil sambil mengunyah karcis busnya lalu meludahkannya. Berapa kali sudah, kata suara penyihir dari udara. Aku bilang kepada kalian, anak-anak, untuk tidak melakukan hal itu. Lalu, wos, di sanalah dia berada di atas sapu terbangnya. Terutama sang penyihir melanjutkan dihadapkan seorang ratu. Anak-anak penyihir itu tersenyum. Itu menarik perhatiannya, kata si kecil. Sang penyihir memberi hormat kepada sang ratu. Ibu di sini sekarang, kata si kecil. Dia akan mengurusnya yang mulia. Dan penyihir itu melakukannya. Dia mengubah kue selai kembali menjadi tentara. Dia mengembalikan dengan tepat kekacauan di kepala para prajurit. Dia mengubah angsa itu kembali menjadi gema dan para pengikut abadi kembali menjadi penumpang. Kemudian dia mengubah sultan kembali menjadi kondektur bus. Dan dia mengubah karpet ajaib kembali menjadi bus nomor 16. Dan mereka semua gembira, terutama si kecil. Matahari terbit dan ratu memberi penyihir sebuah medali. Lalu anak-anak penyihir itu terbang bersama ibu mereka di sapu terbangnya melewati pelangi dan pulang untuk bermain dengan laba-laba peliharaan mereka.